Live Q&A yang ke-35 itu kita mengambil tema tentang peran astronomi dalam masyarakat bersama tim Dark Sky Malaysia dan OIF UMSU. Nah, sebelum kita mulai ini saya perkenalkan dulu nih ada kedua narasumber kita yang luar biasa, ada Kak Emma dari Dark Sky Malaysia dan ada Bang Dimas Prasri Setio dari OIF UMSU. Mungkin sebelumnya buat sobat OIF semuanya dan sobat Dark Sky Malaysia yang sudah menonton kita siang ini, perkenalkan saya Makromatul Afifah, biasa dipanggil Kak Afifah ya. Saya dari OIF UMSU. Saya sebagian tim planetarium yang biasa menerima kunjungan. Nah, adapun kedua narasumber kita mungkin boleh perkenalkan diri dulu nih, mungkin dari Kak Emma dulu ini ya dari Dark Sky Malaysia. Dipersilakan Kak Emma. Terima kasih. Saya Emma Zulaikha Zulkifli, asalnya dari Subang Jaya, Malaysia. Dari Malaysia ni ada dua pulau, satu di Kepulauan lah, satu di Semenanjung. Tapi saya sekarang di Kepulauan Borneo, di atas Kalimantan, di Sabah. Dan saya ni sekarang juga menyambung master di bawah UNIZA. Dan saya juga penaung ataupun pengasas Dark Sky Malaysia, iaitu gerakan Dark Sky untuk memperjuangkan langit gelap Malaysia di Malaysia ni lah. Oke. Mungkin boleh lanjut dari Bang Dimas dari OIF UMSU. Iya, baik. Ini suara saya kedengaran jelas atau tidak? Iya, jelas. Jelas ya. Baik, halo kakak-kakak sekalian. Halo teman-teman sekalian. Ya, baik, nama saya Dimas Prasri Setio. Saya bagian dari tim OIF UMSU. Jadi teman-teman yang udah pernah kunjungan ke OIF UMSU, saya tuh bagian tour guide. Ya, jadi kalau menerima kunjungan ke saya begitu. Ya, itu saja. Mungkin langsung aja ya kita jawabin pertanyaan-pertanyaan dari sobat-sobat yang udah ngasih pertanyaannya sebelumnya ke sosial media kita di Instagram. Mungkin buat teman yang lagi nonton, boleh juga ya tanya di kolom komentar. Nanti akan kita bacakan satu persatu. Tapi terlebih dahulu kita akan menjawab pertanyaan dari sobat yang sudah bertanya di kolom komentar Instagram OIF UMSU. Nah, mungkin ini pertanyaan pertama ya dari akun Instagram Nurmilan SP. Sejauh ini bagaimana respon masyarakat terhadap OIF UMSU dan Dark Sky Malaysia terkait dengan kegiatan astronomi yang telah dilakukan? Nah, ini mungkin boleh dari Bang Dimas dulu. Persilakan Bang. Jadi kalau dalam pertanyaan ini ya sejauh ini bagaimana respon masyarakat terhadap OIF UMSU dan ya bagian dari OIF UMSU ya terkait dengan kegiatan astronomi yang dilakukan. Sejauh ini respon masyarakat alhamdulillah itu cukup positif ya. Banyak yang awalnya itu merasa nggak paham astronomi itu ribet. Atau cuma buat kalangan tertentu aja. Padahal ya setelah teman-teman adik-adik siswa-siswi itu yang ikut kegiatan kayak pengamatan bulan, diskusi langit malam, atau edukasi publik, itu mereka jadi lebih antusias untuk mengamati. Ya, jadi bahkan ada yang baru pertama kali tuh lihat benda langit pakai teleskop dan langsung excited. Nah, ini menunjukkan bahwasannya sebenarnya minat masyarakat itu ada, cuman perlu difasilitasi dengan pendekatan yang ramah dan membumi. Dan disinilah bagian dari OIF UMSU untuk memperkenalkan astronomi untuk kepada anak-anak dan masyarakat sekalian. Itu dari sudut pandang OIF UMSU, begitu. Mungkin kalau dari tim Dark Sky Malaysia nih Kak Emma. Dari Dark Sky Malaysia sebab kita banyak melakukan aktiviti bersama orang ramai, bukan di bawah bangunan tapi di luar, bersama langit yang nyata. Di bawah langit kita membawakan ramai orang melihat langit sendiri. So kita mengamati langit menggunakan mata kasar, dan juga kita akan sediakan teleskop juga. Jadi setelah bermulanya pada tahun 2019 hingga kini, bila-bila waktu COVID, kita buat secara live yang mana mendapat lebih kurang 30,000 view, 300, 200, 300 view
satu itu pernah dapat 3,000 satu view melihat Jurayan Meteor live di jam screen. Waktu tu kita kan COVID, semua kita boleh keluar rumah, jadi kita membawa lagu ke rumah. Jadi dia dah setakat ni respon masyarakat kepada masyarakat sahaja, cikgu-cikgu, sekolah-sekolah dan juga orang kata kita punya pihak kuasa seperti kau masa kita punya atasan berminat kementerian seperti kementerian berminat dengan aktiviti mencerak langit ni sampai kan mereka kita ada buat jaringan bersama untuk kita mencari lagi tempat lokasi-lokasi untuk kita buat astrotourism untuk kita menaikkan lagi astro pelancongan untuk biar orang ramai datang ke Malaysia untuk melihat langit, bukan saja shopping tapi kita tengok langit juga. So alhamdulillah respon ramai orang Malaysia makin berminat dengan sains, itu tak astronomi tapi berminat dengan sains. Kita bukan takat nak ambil teleskop sahaja. Itu salah satu apa tu macam impak tu lah. So respon ramai yang katakan sangat berminat untuk mencari untuk melihat mengamati langit gelap ni, langit malam ataupun objek-objek samawi. Luar biasa ya antusiasnya berarti ya kalau di Malaysia itu. Hampir sama nih kalau kita di OIFOMSU juga luar biasa, baik dari kunjungan tadi ya Bang Dimas juga bahkan sampai kegiatan pengamatan mungkin ya yang lebih antusias ya Kak Emma. Betul. Kalau untuk kegiatan astronomi ini ya. Coba kita bacain dulu nih ya komentar dari sobat-sobat yang udah setia menonton live kita bahkan dari sebelum mulai tadi. Oke, mau datang ke OIFOMSU. Oh, sudah pernah berkunjung ke OIFOMSU. Oke. Lucu-lucu ya untuk komentarnya dari sobat-sobat OIF dan sobat Dark Sky. Baik, mungkin kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari akun namanya Fania Azahra. Kak, saya mau bertanya ini, apa tantangan yang paling besar dihadapi Dark Sky Malaysia dalam mengajak masyarakat peduli terhadap polusi cahaya? Nah, mungkin ini boleh nih dijawab Kak Emma untuk pertanyaannya. Bukan kita nak katakan tu tantangan tapi kita mengatakan macam mungkin kurang faham. Orang kurang faham yang polusi cahaya ni bukannya kita tidak mau ada cahaya waktu malam, tapi kita mahu menggunakan cahaya dengan bijak. Itu satu tantangan yang bukan tantangan yang besar lah, tapi salah faham. Cumanya kita bukan kata kita kena tutup lampu malam-malam. Tidak, kita nak orang menggunakan lampu dengan bijak. Maksudnya orang kena faham yang lampu tu apabila kita keluar waktu malam, waktu bila kita nak on lampu, bila kita boleh buka lampu tu. Itu yang salah fahamnya. Orang katakan okey, lampu ni adalah untuk keselamatan, yang maknanya kita tidak mahu ada binatang buas, tidak mahu ada pencuri kan, pecah rumah kan, macam tu lah. Orang faham kata kalau kami balik-balik mau off lampu. Bukan, kalau off lampu alhamdulillah lagi bagus kan, mau tengok bintang. Tapi kita nak lampu tu dia dimalapkan apabila tidak digunakan. Sebab dia juga mengganggu bukan pada kita tapi kepada haiwan-haiwan, pokok-pokok, alam fauna. Ya, jadi tantangan kita ni yang besar adalah kita nak memahamikan orang. Sebab tu kami membuat pengamatan langit untuk orang faham. Okey, kalau kita off lampu apakah keadaan sekeliling? Kenapa? Okey, kalau kita off lampu, begini rupanya keadaannya. Kita tetap boleh nampak jalan. Kita boleh nampak tangan, bila kita berjalan tak menggunakan lampu yang spotlight pun tak apa, boleh nampak. Boleh juga gunakan lampu yang malap yang rendah-rendah pun okey, boleh nampak juga. Kalau contoh macam kita pergi kalau saya suka cakap lah kan, saya suka bagi contoh seperti kalau kita pergi ke 5 bintang punya resort. Diorang tidak akan pakai lampu yang spotlight besar-besar. Sebab orang akan begini.
sakit mata. Jadi kalau kita nampak dia orang akan pakai lampu warna oranye, yang malap, yang di bawah. Cantik-cantik semua yang macam tenangnya tengok. Kita nak keadaan macam tu di semua tempat. Okey? Tapi yang orang tidak memahaminya benda tu, alah buat apa orang lain boleh buat, aku boleh buat. Itu yang orang kita punya susah sikit lah kita nak menukar fahaman orang. Tapi saya faham juga sebab kefahaman kita kena dari bawah dan juga dari atas. Maksudnya kita kena daripada masyarakat dan juga kita kena ada tetangga kita, kita punya kefahaman daripada orang atasan. Seperti orang Jabatan Kerja Raya yang buat jalan, yang buat pembangunan, kita kena bagi faham dia juga. Sebab bila kalau kita saja di bawah ni, kalau kita ramai tak apa, tapi kalau kita hanya mungkin 10 orang, 15 orang, mungkin universitas saja yang membuat. Kalau orang atasan kata tidak, saya mau pembangunan yang tinggi-tinggi, saya mau lampu tinggi-tinggi, susah juga. Kita kena ada orang atasan yang mengatakan, okey, kenapa orang rakyat dia nak lampu di jalanan? Sebab jalanannya tidak bagus. Banyak lubang. Jadi kalau kita membawa kereta tu tanpa lampu, memang bahayalah. Sebab tu orang minta lampu kan. Kita kena faham tu jugalah. Jadi kita kena banyak benda yang kita kena counter. Kalau kita kena counter lah, maksudnya macam keselamatan tu dari segi apa? Kenapa orang ramai diperlukan lampu jalan? Sebabkan jalannya tidak bagus. So kita kena, itu tetangga kita. So kita tak boleh katakan, tak boleh nak maki orang lah sebabkan dia tak tukar lampu. Tak boleh juga. Okay? So tetangga kita nak memahami kan, bukan orang masyarakat sahaja tapi orang atasan juga, orang kerja raya, pembangunan, orang ketua kampung ke begitu. So kita punya, mungkin kita sebagai pengkaji kan, ataupun di planetarium kan, kita di dalam planetarium mungkin di kalangan kita okey, tapi kalau kita di luar sana lain cerita dia. Jadi dia ada banyak kekangan di situ. Berarti kita lebih ke mengedukasi ya berarti Kak Emma ya. Tidak menyuruh masyarakat untuk mematikan lampu, tetapi lebih ke mengedukasi daripada manfaatnya. Kalau kita mengurangi yang namanya polusi cahaya itu tadi ya. Ya bagus sekali ya untuk sedikit edukasi, motivasi dari Kak Emma. Mungkin kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Wah ada banyak kali nih kolom komentar dari penonton setianya nih ya. Oke, mungkin belum ada pertanyaan ya dari kolom komentar. Kita lanjut aja pertanyaan yang udah kita kumpulkan dari Instagram. Ini ada akun yang namanya sadam.andika. Kak, mau tanya kira-kira apa sih peran astronomi dalam kerjasama internasional? Atau apakah ada peran astronomi dalam perdamaian dunia saat ini? Nah, ini mungkin boleh dari Bang Dimas Prasrisetyo dulu nih mungkin ya, dari tim OIF UMSO. Boleh dijawab Bang? Oke, baik. Terima kasih ya, Kak ya. Tadi apa peran astronomi dalam kerjasama internasional atau perdamaian dunia saat ini? Iya. Begitu. Ya, kalau astronomi itu tuh ilmu yang lintas batas kalau menurut saya. Yang langit itu kita kan langitnya sama gitu ya, nggak kenal negara atau politik. Nah, lewat astronomi banyak kerjasama internasional yang terbangun, ada riset bersama, ada observatorium, ada kolaboratif, ada sampai penentuan kalender. Contohnya kegiatan yang pada hari ini yang kita laksanakan, gitu. Yang ini itu menciptakan ruang dialog yang damai gitu Kak, yang saling percaya dan itu saling belajar. Yang bisa dibilang astronomi itu mengajarkan manusia untuk merasa kecil di hadapan semesta dan dari situ tumbuh rasa persaudaraan global. Seperti itu, Kak. Oke, mungkin kalau dari Kak Emma ini. Boleh saya ulang pertanyaannya? Boleh. Oke, saya ulang pertanyaannya dari Sadam.Andika, kira-kira apa sih peran astronomi dalam kerjasama internasional? Atau apakah ada peran astronomi dalam perdamaian dunia saat ini? Kita ni lagi-lagi sekarang ni lah, kita banyak peperangan yang berlaku. Dan dalam dunia astronomi pula, kita tidak kira bangsa, kita kira warna kulit, kita kira pakai tudung, tak pakai tudung. Dia ni asal mana, apakah kita akan tetap berbincang tentang astronomi. Kita tetap berkongsi tentang, saya
pernah baru-baru ni saya pernah pergi ke Thailand dan saya berkongsikan yang mana kita ni yang orang Islam, kita akan melihat bulan untuk menentukan waktu bulan baru. Dan mereka macam, iya, ya, yang kita menggunakan kalender lunar. Dan kita akan buat tiap bulan kita akan buat cerapan bulan. Dan itu adalah satu perkongsian yang mana saya tidak kira yang dia ini Buddha ataupun dia ni Kristian. Kita tidak kira itu semua. Tapi itu adalah perbincangan yang mana mereka juga berkongsikan yang kepada saya waktu gerhana apa mereka buat, apa bintang yang mereka perlukan. Jadi itu adalah satu perbincangan yang kita tidak kira itu pergaduhan, bukan, tapi perdamaian antara kita, tidak kira warna kulit, tidak kira kita punya agama, tapi perbincangan yang bersama-sama kita itu adalah dunia astronomi tu. Kita astronomy without borders lah kita panggil. Macam tiada halangan. Siapa-siapa saja boleh memasuki dalam bidang astronomi. Jadi orang tidak kira status ke. Jadi kerana langit tu luas untuk semua dan percuma saja, gratis saja tu. Langit sangat gratis untuk semua untuk belajar. Dan kita sebab tu jaringan antara semua, tidak kira mana apa background dia, kita tetap berbahas benda yang sama juga. Satu Voyager tu pernah ambil gambar bumi dari di belakang Pluto dan dinamakan a pale blue dot. Kita ni halus kecil, a pale blue dot. Itu gambaran satelit yang sudah jauh sana tu ngambil bila tengok balik bumi tu kecil, sangat kecil. Dan kita ni ibarat kecil, seperti kecil-kecil pasir di dalam universe ni. Kan? So kita ni, siapalah kita nak kata orang itu ini. Tapi bila kita berbincang hari ini, kita bukakan hati dan kita akan berbincang tentang astronomi. Dan ini adalah kita punya, bila kita berbincang benda ni, dia adalah salah satu kesukaan kita. Ya, jadi kalau astronomi ini lebih ke tidak memandang suku apa, dari agama apa, benar ya Kak Irma ya. Baik, langsung saja mungkin ya ke pertanyaan dari akun h__putraga. Kak mau tanya, kira-kira kegiatan apa aja yang menarik untuk dibawa ke masyarakat agar ada aktivitas bersama masyarakatnya? Wah, ini lebih ke public outreach ya. Mungkin dari Kak Emma dulu ini, mungkin boleh dijawab Kak? InsyaAllah. Setakat ni kalau kami buat kepada masyarakat, kami pernah buat citizen science yang mana kita akan buat satu sains kemasyarakatan. Kita ada beberapa aplikasi yang di dalam apps, dalam phone, mobile, yang kita ada seperti Globe at Night. Kita boleh petakan langit dan kita akan tulis dalam tu. Itu juga salah satu kontribusi kepada dunia kajian, pengkaji. Okay, Globe at Night. Salah satu kita boleh bawa kepada masyarakat. Kita buat sambil-sambil buat pengamatan bintang, pengamatan langit. Sambil-sambil kita mengamati langit, tengok teleskop apa semua, kita boleh juga buat salah satunya adalah Globe at Night. Dan dia juga menyumbang kepada kajian. Yang kedua, kita boleh buat astrofotografi. Yang mana kita ajar sekarang ni semua mobile-nya semuanya memang canggih-canggih. So kita pakai phone untuk kita ambil gambar langit. Sekarang dah boleh kan semua kan. Kita cakap siapa nak ambil gambar macam ni kan, kita ambil gambar selfie dengan bintang. Siapa nak kita ajar. So kita buat workshop. Bengkel astrofotografi. So itu semua orang boleh masuk. Dia tak perlu terlampau heavy nak cerita pasal Big Bang ke, nak cerita pasal partikel-partikel ke, tak perlu. Kita nak orang ramai seronok di bawah langit. Okay. Lepas tu kita boleh buat juga kegiatan STEM berkaitan angkasa. Buat robotik. Macam tu robotik. Dia tak perlu memang directly dengan astronomi, tapi kita boleh buat juga benda yang macam seperti robotik ataupun maths, yang mana kita boleh berkait dengan astronomi tapi tak perlu semestinya dengan astronomi. Okay. So lagi satu kita boleh buat apa-apa yang berkenaan dengan fenomena astronomi, seperti fenomena langit seperti yang akan datang nanti bulan puasa akan ada gerhana bulan penuh. Kita buat satu program cerapan bersama, okey, ataupun untuk yang dibawakan kepada masyarakat, yang mana kita bukakan teleskop. Siapa nak datang menggunakan mata kasar pun boleh,
tengok teleskop. Siapa yang ada teleskop? Bawa teleskop. Ramai-ramai kita tengok. Kalau langit waktu tu gelap, kita pergi tengok live. Secara siapa yang buat sias langsung, tengok sama-sama, kita komen sama-sama. Waktu tu lah kita ada perbincangan. Okay. So, itulah antara aktiviti yang bagi saya kita boleh buat dengan orang ramai. Ramai-ramai boleh datang tengok langit. Langit terbuka untuk semua. Berarti itu kalau untuk kegiatannya gratis free ya, Kak Ya. Emma? Free untuk seluruh yang ingin pengamatan free berarti untuk kegiatannya ya, Kak Emma. Mungkin kalau dari OIF OMSO mungkin Bang Dimas Prasetyo gimana kalau untuk kegiatan yang bisa bersama masyarakat? Kalau ke masyarakat kita sudah beberapa kali melakukan hal yang sama seperti yang dilaksanakan oleh Kak Emma dari Dark Sky Malaysia. Salah satunya itu pengamatan langit malam itu bareng masyarakat. Ada juga kelas astronomi yang santai di ruang terbuka, terus ada tadi bagian dari astrocamp juga, diskusi, edukasi dan sebagainya. Tapi yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman kita ini karena untuk tahun ini kita belum mengadakan pengamatan langit malam gitu. Jadi mereka pada nunggu-nunggu kapan Kak untuk pengamatan langit malamnya. Jadi kita ada kegiatan yang namanya OIF Camp seperti itu. Jadi mereka kita buat camping, kita buat pengamatan malam, ya kita yang mau begadang juga boleh ya, karena kan langit malam kan kita ngelihatnya di malam hari begitu. Jadi mereka menggunakan teleskop, kita berikan edukasi juga seperti itu. Yang mau fotografi untuk update konten sosmednya, kasih makan Instagramnya gitulah kalau kita bilang ya, bisa seperti itu. Dan itu menarik menjadi daya tarik untuk kalangan anak-anak muda, masyarakat. Bahkan kalau kita lihat yang sebelum-sebelumnya ada yang jauh-jauh ya sampai kita bilang dari rumahnya untuk ke lokasi itu sampai 2 jam untuk sampai mengikuti kegiatan di OIF UMSU dan bawa anaknya yang homeschooling gitu untuk belajar terkait atau mengenal terkait dengan astronomi. Dan selain itu juga sebenarnya ada beberapa lagi aktivitas yang memang kita laksanakan gitu. Kita menyediakan contohnya tuh seperti ya walaupun ada yang online, ada yang offline juga. Yang online biasanya kita kan ada edukasi yang dari Zoom begitu dengan berbagai tema yang kita laksanakan dan narasumber yang kita hadirkan dari berbagai kalangan termasuk yang kita hadirkan pada hari ini oleh Kak Emma sendiri. Nah selanjutnya di lokasi lain juga ada kita ya mungkin ada yang kurang paham terkait karena keterbatasan bahasa gitu kan. Tapi ada juga yang dari narasumber dari dalam negeri Indonesia seperti itu. Selanjutnya mungkin untuk kegiatan yang offline juga ada. Kalau di beberapa tahun yang lalu kita hadirkan narasumber itu mantan NASA itu pernah ke OIF UMSU. Mungkin yang hadir pada hari itu tuh seneng, happy banget ya karena kan kita hadirkan langsung dari NASA, mantan NASA lah. Saya lupa namanya, Alusei apa begitu. Jadi mereka kita walaupun ada sebagian yang nggak paham karena nggak kurang keterbatasan bahasa ya pakai bahasa Inggris begitu ya. Jadi ya itu jadi pengalaman baik untuk masyarakat untuk mengenal astronomi. Mungkin seperti itu Kak untuk kegiatan kita. Ada juga satu lagi Kak. Satu lagi OIF UMSU juga datang ke berbagai sekolah-sekolah. Jadi ya memang OIF Go to School kita free memang kegiatannya. Walaupun ada yang kegiatan yang lain itu ada yang berbayar juga karena kan kita kan ada mungkin kendaraan makannya atau itu yang OIF Camp gitu. Kalau misalkan datang ke sekolah-sekolah kita memang free gitu, bisa nanti kita join datang misalnya OIF UMSU dipanggil ke sekolah tersebut begitu, jadi kita edukasi ke anak-anak. Mungkin kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya Kak. Sangat-sangat luar biasa ya masing-masing kegiatan aktivitas baik dari OIF UMSU bahkan dari Dark Sky Malaysia dengan satu tujuan itu untuk membumikan astronomi gitu ya. Baik, mungkin dulu sebelum kita lanjut ini ada karena Kak Emma backgroundnya itu foto dengan galaksi ya. Ada yang komen ini, Kak minta tipsnya foto bersama galaksi seperti itu dong. Nah ini mungkin boleh dijawab ini Kak Emma pertanyaan dari hari ini aku berdoa nama akunnya. Baik, kalau menggambar begini kan, yang penting kalau ini menggunakan DSLR,
apa tu kamera yang DSLR tu yang besar tu. Tapi kalau mau pakai handphone pun boleh. Okay, saya bagi tips yang memang cepat, yang simple tips lah basic punya. So yang pertama kita kena ada kamera yang boleh membuat satu long exposure, maksudnya kita boleh ambil gambar dalam masa yang lama. Paling kurang 30 saat. Kalau cari telefon, pergi ke Pro Mode, cari yang ke shutter speed pergi ke 32 saat. Nah, 1 minit. Ada setengah telefon macam Samsung S series ni, S24, 25, 25 ni, yang ultra dia akan ada satu Astro punya setting. Itu terus dia boleh setting terus pergi astronomi. Okay, yang penting kena buat long expose. Okay, kamera jangan boleh buat long expose. Yang kedua, kita kena ada tripod. Okay, itu wajib. Okay, tripod yang kukus supaya kita tak boleh, kalau pakai tangan sejak ni nak bergegar. Iya, nggak boleh goyang bergeser kameranya ya Kak Emma. Ya. Jadi tripod itu penting untuk mengambil gambar benda langit ya, apalagi galaksi. Ya, Kak, betul. Sebab bila kamera ni, kalau dia bukan macam ambil gambar waktu siang, kalau waktu siang kita ketik, dia akan sekejap, cip, terus masuk, nampak gambar. Kalau malam tidak. Kalau kita cuba ambil gambar setting yang sama seperti yang waktu siang, dia akan nampak memang gelap. Okay? Kita kena ambil gambar tu lama sikit supaya maklumat, data-data cahaya akan masuk ke dalam kamera. Okay? So, ambil dalam 30 saat. Aperture paling besar kau dapat 1.4. Telefon 1.4 cantik. Kalau lens pun sama. Lens ambil yang wide lens. Kalau macam ni wide 11mm. DSLR ni APS-C. Dan dia kena kena ambil tempat yang gelap lah. Kalau nak tengok galaksi macam ni, kena tempat gelap. Jangan pergi di bandar. Jangan di pekan, jangan di bandar. Pergi di luar, cari tempat yang gelap. Maksudnya, gelap tu kan bukan saja tempat yang gelap tau. Keliling pun kena gelap. Contohnya macam, mungkin berdekatan dengan kampung pun mungkin dapat. Tapi kalau dia tetap berdekatan dengan bandar, walaupun di luar bandar, tapi dia kena jauh lagi. Untuk dapat gelap begini. Mungkin kalau di Medan, kena tanya balik dengan Observatorium Fumsu, di mana lokasi. Mungkin di Fumsu boleh dapat. Mungkin kalau dari Bang Dimas, Fumsu, nah, di mana nih tempat-tempat yang bagus untuk menjual benda langitnya? Kalau di Medan tidak disarankan bukan disarankan ya, maksudnya agak susah untuk mengamati benda langit dalam, termasuk tadi yang pokoknya dark sky lah. Itu jadi kalau dari iFumsu, untuk mengambil gambar yang seperti itu, kita tuh harus pergi lagi ke lokasi yang lain yang minim akan polusi. Kalau kita lihat dari gedung iFumsu sendiri, untuk bagian barat saja itu kan tengah kota, itu banyak sekali lampu-lampu yang bercahaya, sinar itu ke atas, nggak ke bawah. Jadi kalau ke atas langit, bintang-bintang itu jadi nggak kelihatan. Kita ngelihat langit itu jadi warnanya kuning semua, nggak ada bintang-bintang yang kelihatan, hanya satu saja, 2, 3 gitu. Maka iya, saking banyaknya polusi di Medan itu. Bisa kira bintang di sana. Itulah mungkin kalau saya boleh suggestkan, kalau kita di Medan boleh pergi ke Brastagi. Iya, salah satunya ke Brastagi. Tapi di Brastagi tuh masih banyak juga beberapa lampu yang masih menyinari ke langit. Jadi harus ke lokasi yang lain. Kalau saran saya mungkin kalau Kak Emma berkunjung ke Medan atau ke Sumatera, kita ada salah satu lokasi yang memang disarankan untuk mengambil gambar. Itu ada di Paropo. Nanti boleh cek di Paropo. Gunung Sibaya. Nanti boleh coba di situ. Tempatnya bagus banget. Kalau cari di Google tuh bagus tempatnya. Jadi di pinggir Danau Toba. Walaupun ada beberapa cuaca yang mengganggu begitu, Kak. Gimana? Saya pernah pergi Toba. Pernah. Tapi ada spot-spot yang bagus di situ. Ada yang nggak ramai, tidak banyak penduduk di situ, tapi tempatnya bagus untuk pengamatan malam. Dan mohon maaf, memang mata saya agak sedikit rabun ya. Jadi pada saat itu tidak menggunakan kacamata, tapi banyak bintang kelihatan jelas. Maksudnya jelasnya tuh banyak biru-biru begitu. Kalau kita ngeliat kan biru-biru bintangnya. Nah, mungkin teman-teman begitulah kalau kita mengamati astronomi, mengenal astronomi, indah langit itu kalau teman-teman pelajari. Betul, seperti itu. Dan indah mungkin itu. Gimana kan?
Iya, jadi kalau di Medan memang minim sekali bisa terlihat Kak Emma. Jadi kalau mungkin nanti suatu saat Kak Emma bermain ke Oifumsu itu ada galeri hasil observasi Oifumsu, itu terlihat jauh berbeda hasil observasi yang kita ambil di daerah misalnya Paropo atau Pantai Barus dengan yang kita ambil di Kota Medan. Itu jauh, sangat jauh beda sekali. Karena kita Oifumsu di Medan di tengah kota gitu. Berkali lepas kalau ada Dakskar Malaysia buat lawatan pergi ke Medan, mungkin Fungsu boleh bawa kami lah pergi ke tempat yang gelap yang kita boleh buat Boleh, boleh. Kita tunggu lawatannya ke Oifumso. Nanti akan kita bawa ke Paropo dan sekitarnya yang langitnya bagus untuk pengamatan. Ini ada nih yang komen ya dari Kaslia. Iya, nanti buat lawatan dan stargazing. Iya, ditunggu aja ya untuk lawatan kita ke Dark Sky Malaysia atau Dark Sky Malaysia yang melawatan balik ke Oifumso. Dua-dua. Dua-dua. Ah, Dan ada lagi nih komen dari akun Ayi. Bintang di mana bang? Ada lagi komen kapan ada camp ke Danau Toba kami ikut ya bang? Iya nanti infonya dari akun kita ya, akun Instagram Oifumso. Pengen ikut? Iya kegiatan kita gratis ya. Jadi kalau mau ikut kegiatan Oifumso, salah satunya itu Oif Camp, itu gratis. Ada rencana Oifumso pindah kak? Kalau pindah mungkin enggak ya, tapi kalau untuk buka cabang Oifumso kita doakan bersama. Mudah-mudahan akan ada segera cabang Oifumso ya. Mungkin ke daerah yang minim polusi cahaya mungkin ya kan Kak Emma. insya Ya biar Allah, kita amin. amin. Gimana nih kalau Bang Dimas sendiri juga dari tim Oifumso? Ada pertanyaan dari kolom komentar. Ada rencana Oifumso pindah kak? Kalau dari Bang Dimas gimana? Kalau Oifumsu pindah enggak, seperti yang kakak bilang tadi, Oifumsu kita buka cabang gitu. Jadi bakalan ada destinasi wisata yang kita bilang bisa katakan terbesar lah untuk di Sumatera, di Barus lah gitu ya. Jadi kalau misalkan di lokasi yang agak ke depan itu ada Pulau Karang untuk rekreasi, kurang lebih seperti itu kak. Tapi itu pembangunannya masih untuk sementara masih belum setengah sih, masih pagarnya saja. Mungkin insya Allah untuk tahun 2030 ya rektor langsung untuk membangun itu gitu kurang lebih. Amin amin ya, semoga segera terrealisasi. Biar kita bisa ini ya, langsung terima lawatan dari Reske Malaysia ini. Insya Allah, amin. Oke, mungkin ada lagi nih ya pertanyaan untuk narasumber kita hari ini. Kalau Dark Sky Malaysia dan Oifumso kolaborasi, kira-kira pengen ngapain bareng? Ya, salah satu kegiatan live Q&A kita ini juga kegiatan kolaborasi ya. Mungkin kalau tambahan dari tim Oifumso dan tim Dark Sky Malaysia-nya, mungkin ada tambahan kegiatan kolaborasi untuk kedepannya? Atau dari Bang Dimas dulu nih, dari Oifumso? Kalau insya Allah mungkin ya ada beberapa kegiatan yang bisa kalau kita kolaborasikan. Kalau kita lihat dari kegiatan di Oifumso, salah satunya itu Q&A. Q&A kita kolaborasikan pada hari ini. Mungkin untuk beberapa kali ke depan atau beberapa waktu ke depan itu mungkin bisa kita kolaborasikan lagi kembali untuk membahas soal-soal ini gitu karena sungguh menarik ya. Terus kegiatan yang lain tuh ada misalkan kita panggil tuh nanti sebagai narasumber dari bagian Dark Sky Malaysia untuk mengikuti jadi narasumber di saya lupa pula. Doa diskusi observatorium astronomi. Itu kita narasumbernya dari luar gitu, nggak dari dalam negeri. Jadi mungkin nanti bisa kita kolaborasikan di situ. Atau kita kolaborasikan di pengamatan malam bersama. Nanti kita bikin 2 Zoom seperti itu kak. Soalnya tim OIP tim peneliti Oifumso sudah melakukan itu kemarin sama Turki kalau nggak salah. Malaysia juga dari saya lupa kolaborasinya Unizah kalau nggak salah.
Mungkin ya, seperti itu. Jadi kolaborasi pengamatan bersama pakai Zoom nanti hasilnya bisa dilihat sama-sama. Mungkin nanti bisa juga di live streaming kan gitu di TikTok. Kalau kegiatan yang lainnya bisa dikolaborasikan tadi kayak yang tadi kita ada sedikit singgung dia soal OIF Camp, mungkin kita bisa camping bersama. Begitu kegiatannya itu tadi di tempat-tempat yang gelap kayak Paropo, Brastagi, mungkin apa tadi mungkin Gunung Sibaya, mungkin seperti itu. Itu tuh masih rencana dulu ya. Mudah-mudahan insya Allah ke depan kita bisa realisasikan atau kita bikin jurnal bersama, mungkin seperti itu, kolaborasi antar tulisan dan lain sebagainya. Itu kalau kalau rancangan dari saya gitu Kak, gambaran lah kurang lebih, mana tahu terrealisasikan seperti itu. Kalau dari Kak Emma nih, Tundak STEM Malaysia kira-kira apa ini Kak? Ya, saya sangat tertarik dengan pengamatan langit gelap. Mana tahu kita akan buat Oi Feng Shui datang ke Malaysia, kita akan buat tempat gelap. Dan saya lagi tertarik nak pergi ke sana. Tadi ada Mas Dimas bagi tahu mau apa ni Gunung Sibaya, Paropo, dan kecamatan apa itu yang kita mau pergi tempat yang ada Oi Feng Shui buat tu. Pantai Barus. Ya, jadi Pantai Barus. bila dengar tu macam, menarik nak pergi sana ni. Terus mencari tiket ni. Mana tahu insya-Allah akan datang ke InsyaAllah. ini kan tahun depan ke kita akan adakan lawatan bersama untuk kita berkongsi macam mana kita buat kajian yang macam mana tentang langit malam kan di Barus kita macam mana kita nak macam kita buat jurnal sama-sama. So kita agak menarik. Maksudnya sebabkan kita kan dalam satu berkatakan latitude yang lebih kurang sama. Jadi kita menariknya tapi sana tu saya lagi suka ke sana. Saya lagi suka ke sana lah. Banyak saya rasa banyaknya kita ni mungkin kita boleh juga boleh buat satu lagi macam begini juga diskusi mana kita boleh diskuskan perbincangkan macam mana kita nak dapatkan aktivitas yang efisien untuk kita menyebarkan lagi astronomi ni. Kita nak kita nak orang lebih dan macam mana kita dapatkan sokongan lebih ramai orang untuk kita boleh buat yang secara besar-besaran. Sebab saya faham katalah di sana kan juga Sumatera pun besar. Jadi tak semua tempat yang kalau kita buat di Medan, tak semestinya orang di Sumatera Selatan boleh pergi. Sebab kan jaraknya jauh. Lebih kurang juga. Macam kalau kami pun ada setengah orang dia komplain sebab saya mau pergi sana tu 1 jam 2 jam agak bagi mereka tu agak susah. Jadi kita boleh kita buka ruang perbincangan antara Oi Feng Shui bersama Dak Sekarang Malaysia, bersama Uniza, macam mana kita nak membawa astronomi kepada mereka yang mengatakan jarak itu adalah salah satu tantangan. Okey, kita akan buat satu perbincangan ke lepas ni. So itulah agak menarik ni. Lagi-lagi saya suka adalah Oi Feng Shui sekarang ni planetarium di Medan, di kawasan yang tinggi polusi lagi cahaya. Jadi Mas Dimas cakap boleh nampak kira 2 bintang, 3 bintang. Jadi benar. Jadi agak tertarik macam mana observatorium boleh buat pengamatan langit di kawasan yang tinggi polusi cahaya ni. Itu akan tertarik juga tu. Macam mana kita nak, walaupun tempat tu tidak dapat nampak bintang, tapi macam mana nak bagi tu orang ni yang adanya bintang. Itu yang sangat-sangat menarik. Luar biasa ya. Luar biasa. Semoga segera terrealisasi program-program Oi Feng Shui dan Daksem Malaysia untuk mengedukasi astronomi ya. Memang kalau untuk mengedukasikan karena kan kalau jarak jadi penghalang, ya salah satunya dengan kegiatan online seperti ini ya Kak Emma. Wah, luar biasa sekali. Kak Emma, baik mungkin kita jawabin ya jawab pertanyaan-pertanyaan dari kolom komentar. Mungkin kita sebutin dulu satu-satu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada perancangan untuk gerhana bulan nanti.
Kalau ini mungkin boleh kita jawab ya dari Star Is. Kalau dari OIF UMSU, Bang Dimas, ada nggak perancangan untuk gerhana bulan nanti? Entah pengamatan bersama kah? Atau gimana? Kalau rencana pengamatan ya, kita biasanya kalau pengamatan besar seperti itu, gerhana bulan, gerhana matahari, kita buka pengamatan bersama, ya masyarakat bisa ikut semua di situ. Kalau tahun 2016 kita adakan kegiatan gerhana matahari, sebagian yang kelihatan di Kota Medan, kita eh, kita letak beberapa teleskop-teleskop canggih yang bisa digunakan oleh masyarakat secara free. Gitu. Jadi kita bagikan juga kacamata matahari, kita bagi ke masyarakat secara gratis dan mereka bisa mengamati bersama gerhana matahari. Walaupun kita lihat itu saking banyaknya yang datang ke situ, hampir 200 orang, sampai penuh itu jalan ya, sampai macet. Ya saking luar biasanya antusias masyarakat seperti itu. Kalau saya cek di sini itu tanggal 3 Maret ya, tanggal 3 Maret 2026 itu gerhana bulan. Itu kalau di Kota Medan itu kita bisa ngelihat secara penuh. Insya Allah mudah-mudahan langit itu cerah. Karena biasanya kita kalau pengamatan beberapa menitnya mendung, kadang di puncak-puncaknya mendung, mau hujan begitu. Itu agak sulit untuk di berbagai lokasi seperti itu kalau ketika kita melakukan pengamatan. Mungkin saya pengen tahu juga nih, dari Kak Emma dari Sky Malaysia udah ada persiapan belum untuk pengamatan di tanggal 3 Maret nanti? Kalau kami sudah booking tempat di Kudat, di utara Borneo, paling utara. Ya, di utara Borneo, paling utara tu. Kita sudah booking tempat 2 hingga 4 hari bulan Mac. Kita akan berada di sana di view Kudat, yang mana kita akan, tapi kita tak buka kepada orang ramai lah, tapi siapa yang nak ke sana boleh. Dan kita tak ada buat apa-apa public view, tapi cuma kita akan buat live. Sebab kan waktu puasa kami ni pun tak sempat. Kita nak solat lagi, jadi kami tak sempat nak buat kami tak mampulah nak handle lah. Kita tak buat kot untuk public, tapi kita akan buat live secara langsung. Tapi apa yang Dimas cerita tadi yang kata kemuncaknya tiba-tiba hujan, awan, itu memang benar. Iya, iya. Iya, memang benar seperti itu. Di sana begitu juga ya, Kak ya? Itu kejadiannya macam tahun lepas. Kami bulan tanggal berapa? 9 ya. Tanggal 9 kan ada gerhana bulan penuh kan. Di Malaysia rata-ratanya kebanyakan memang hujan. Dan kami pun di Sabah kita dapat lebih kurang jam 11 malam. Lepas tu baru awan sikit-sikit dia keluar. Sebab tu memang hujan. Hujan lebat. Tapi Alhamdulillah waktu dia kemuncak kita nampak lah. Tapi tetap ada awan sikit-sikit. Jadi gambar pun tak berapa lah. Apa tu. Tapi itu memang kita kata kita di kawasan tropikal ni memang begitu. Kita tak apalah. Kita teruskan saja. Tetap semangat. Walaupun banyak penghalang ya. Mungkin gini Kak Emma, mungkin mudah-mudahan untuk di gerhana bulan nanti mungkin kita bisa melakukan kerjasama pengamatan bersama gerhana bulan. Tapi nanti saya bicarakan dulu untuk ke tim OIF dulu. Ada bagian tim peneliti kami untuk mungkin bisa berkolaborasi via Zoom, mungkin bisa untuk melihat sama-sama gambarannya. Dan mungkin nanti kemungkinan kami juga berkolaborasi dengan komunitas yang lain untuk melakukan pengamatan bersama. Ya mungkin insya Allah nanti Kak kita kabarin lagi soal itu. Baik. Terima kasih Encik Mas. Dia lagi bagus, lagi ramai, lagi bagus sebab lagi banyak tempat yang boleh dia katakanlah macam mungkin di Sabah berawan. Saya boleh nampak yang di Medan, di Afonso. Mungkin kalau di Sabah berawan, kita boleh nampak yang di Sabah. Jadi kita akan bagus. Ya, saya setuju. Ya mungkin ini live sebentar lagi berakhir ya. Mungkin sebelum berakhir ini ada pertanyaan satu lagi nih. Untuk Kak Emma, ini ada dari Ayi. Kak, Daksya Malaysia, itu Milky Way-nya asli yang di belakang. Nah ini mungkin boleh langsung dijawab Kak Emma. Ya, gambar asli ni. Gambar asli di Lahad Datu. Asli ya. Di Lahad Datu Sabah. Inilah, kalau kita mau tengok gambar yang begini kan. Gambar yang begini.
Kalau mau ambil gambar begini, sila cari tempat lokasi langit yang gelap. Maksudnya, gelap bukannya gelap sebab awan. Tapi gelap maksudnya dia tidak ada cahaya yang buatan manusia. Yang seperti lampu jalan, lampu yang terang benderang dari bandar, terang benderang dari kampung. Kita Iya, mau benar. kita mau tempat tu gelap, tidak semestinya dia gelap sebab tiada bintang. Dia gelap sebabkan banyak bintang. Gelap daripada cahaya, gelap buatan manusia ni. Itulah kami letakkan nama kami Dark Sky Malaysia. Langit gelap Malaysia. Luar biasa ya. Itulah asal mulanya kenapa dibuat tim Dark Sky Malaysia. Ya, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. OIFCAM dong adakan lagi. Iya, nanti tunggu informasinya di sosmed OIF OMSU ya. Kak, Sabah dan Ipoh jauh. Oh, Nah, ini pertanyaan pertama ini. dua pulau yang berbeza. Pulau tu Ipoh di Perak, itu di Semenanjung Malaysia, berdekatan dengan Sumatera, lagi dekat. Sabah ni di dalam Pulau Borneo, di utara. Kalimantan, Sarawak, Sabah. Ya. Buka puasa bersama waktu gerhana nanti ya Kak. Iya, kita kalau dari Kak Emma tadi tim Daska Malaysia bilangnya online ya. Pantengin aja nanti untuk sosial medianya Daska Malaysia. Ada lagi komentar sebelum kita tutup. Wah, mau pengamatan malam sama kakaknya. Luar biasa kali ini semangat-semangatnya dari penonton-penonton live kita hari ini ya. Mungkin sebelum kita tutup live kita hari ini mungkin ada sedikit closing statement dari OIFOMSO ataupun Dark Sky Malaysia. Tapi sebelum itu saya masih agak sedikit Kak, saya agak sedikit penasaran nih dengan Dark Sky Malaysia untuk Kak Emma. Kak, itu komunitas ya, komunitas yang bisa bergabung dengan Apa itu? Halo? Boleh diulang? Iya, macet-macet ya. Iya, boleh diulang tadi pertanyaannya Bang. Iya, Kak Emma, boleh nggak teman-teman misalkan yang ada di sana itu bergabung ke komunitas dari Dark Sky Malaysia? Boleh ulang soalan? Boleh diulang? Iya, ini macet-macet. Ini Kak Emma, boleh nggak ke teman-teman yang di sana, masyarakat yang di sana itu bergabung ke komunitas di Dark Sky Malaysia, begitu? Bergabung tu macam Dan mana? Join jadi anggota klub, begitu. Jadi tim Dark Sky Malaysia maksudnya ya Bang Dimas. Iya. Ya boleh. Sekarang ni secara official kami sedang secara officialnya kami sedang hantar dokumen kepada ROS untuk daftarkan secara official di bawah ROS, iaitu satu Society of Registry of Society di Malaysia. So kita akan adakan membership lah, tapi setakat ni siapa-siapa yang nak join Dark Sky Malaysia sangat dialu-alukan di tak kira mana-mana sahaja. Di mana-mana sahaja. Sebab kita sekarang ni kita dah ada rakan di Terengganu, ada Pangkaslan tadi, ada komen, ada Encik Umar, daripada satu family Umar, dia daripada Sarawak. Kita ada juga daripada Sabah. Kita ada Haris juga tadi, Staris. So kita ada juga yang dari Johor ada, Selangor ada. So kami base dari Sabah, so kami Sabah tadi. So kami akan buat banyak dari Sabah untuk orang Malaysia. Iya, oke. Mungkin itu tadi Kak pertanyaan dari saya kita. Gimana host? Waktu masih ada atau sudah habis? Mungkin sudah terjawab semua ya. Oke, ada satu lagi pertanyaan ini. Pertanyaan sebelum kita tutup ya. Ada pertanyaan dari Fadil.
Apa saja upaya Dark Sky Malaysia dalam mengurangi polusi cahaya? Nah, ini ke Kak Emma lagi nih pertanyaannya. Sebagai penutup live kita hari ini. Upaya dari Dark Sky Malaysia untuk mengurangi polusi cahaya. Jadi yang pertamanya kita seperti yang host beritahu tadi, Afifah beritahu tadi, yang kita menggunakan edukasi, iaitu education. Kita akan start awareness, okay? Kita akan advocate dari segi awareness dulu, okay? Yang pertama awareness, iaitu kita membuat program-program awareness seperti cerapan langit malam, meteor shower, gerhana bulan, astrofotografi. Kita nak ramai orang melihat langit. Yang pertamanya itu daripada masyarakat. Yang kedua, kita berbincang bersama PBT, dan kita juga berbincang kepada kita pergi kepada resort, kita pergi kepada tourism. Okey, pertama education, kedua tourism. Okey, tourism memainkan peranan penting juga dalam menjaga langit malam ni. Polisi, sebelum pergi polisi adalah tourism, kerana mereka ni di Malaysia adalah itu adalah salah satu sumbangan ekonomi di Malaysia. Dan tahun ini, tahun 2026 adalah Visit Malaysia 2026, dan lagi ramai yang akan membuat pelancongan. Okey, bila ramai orang pelancong ni, mereka ni bukan takat datang untuk diving, makan, shopping, tapi kita akan tambah lagi stargazing, yang mana yang di situlah kita akan buat awareness juga, dan kita buat aktiviti kita akan macam kami pernah buat bersama khusus bersama guide di yang guide yang naik gunung ni, naik gunung, kita panggil maling gunung lah. Orang yang kalau naik gunung kan dia kena ada ranger gunung ni. Kita pernah buat khusus bersama mereka, untuk bila mereka naik tu mereka bercerita pasal bintang, dan di situlah kita cakap, okey, kalau nak tengok bintang kita kena lampu kita kena yang betul. So kita ada juga kami pergi ke lokasi-lokasi yang community based tourism, yang mana tempat camping, yang buat macam di tempat tu dia ada sungai. Lepas tu kami approach mereka untuk buat aktiviti stargazing. Macam kami sejak 2018 tak silap, 18 kami telah buat salah satunya cerapan meteor shower tahunan di Tegudon Tourism Village, yang mana sekarang orang kampung sendiri dah boleh bercerita tentang meteor. So benda tu adalah salah satu education dalam community sendiri. Orang kampung boleh bercerita tentang meteor. So itulah salah satu pembuka mata lah. Dan tempat tu sekarang, Tegudon Tourism Village tu dah dinaikkan tempat yang menarik di Sabah. Dan kalau kita pergi Google sekarang, tempat untuk melihat bintang di Malaysia, nombor 1 adalah Tegudon Tourism Village. So itulah orang akan datang, tempat ni is the best place for stargazing in Tegudon Tourism Village. Terima kasih yang menulis tu. So dia dari segi sekarang ni dah kita nak benda tu bila pergi lepas COVID, untuk COVID tu memang ramai gila suka stargazing. So kita di sini adalah kita buat guideline. Kami ada guideline juga kepada mana-mana chalet, homestay yang mereka nak buat tempat mereka ni sebagai tempat orang kata stargazing friendly. So kita ada guidance dia, kita ada guideline dia. Okay, kalau kamu boleh ikut guideline ni, kamu boleh buat kamu boleh buat stargazing. Okay, macam kami punya website Dark Sky Malaysia, kami ada satu page yang dedikasi ni kepada stargazing stay. Okay, tempat yang mana dah ikut guideline, yang mana kata kalau kamu pergi sana, kamu tak akan komplain tentang nak tengok bintang. Okay, sebab kalau kamu pergi sana memang tak ada cahaya silau. Macam tu. Okay, so kita ada guideline dia. Dia akan ikut guideline tu. Pada jam contoh macam Tegudon Tourism Village ni kan, dia pernah cerita sama saya. Tempat dia memang dia akan bagi tahu bila ada orang nak datang to stargazing, and dia akan bagi tahu kepada visitor lain, pelancong lain yang kata, okay, pada jam 9 malam kita kena off lampu. Orang akan marah, yang datang pelancong tu marah, yalah jam 9 masih makan. Tapi lepas dia off lampu, semua terkejut. Pelancong yang marah tadi tu terkejut juga. Dia kata, kenapa? Sebab kan nampak banyak bintang. Dan dia asalnya pergi situ untuk pergi hiking, tapi lama-kelamaan jadi dia punya regular customer pergi sana untuk tengok bintang. Itu adalah salah satu orang kata
permulaan sebelum dapatnya polisi tetap oleh negara. Sekarang ni macam itu yang pertamanya. Dan sekarang ni kita alhamdulillah macam tahun lepas ada lagi satu perbincangan antara badan kerajaan iaitu MAISA, apa tu kita punya agensi angkasa Malaysia, Malaysian Space Agency, okay? Mereka ada buat satu perbincangan antara kita, antara NGO dan juga kepada dan juga badan-badan kerajaan yang mana macam mana adakah kita boleh aplikasikan polisi pencahayaan di Malaysia ni. So ada banyak perbincangan situ dan mungkin kita akan teruskan lagi lah untuk buatkan jadi polisi akta di Malaysia. So kalau kita dapatkan akta tu alhamdulillah. Tapi setakat ni yang kalau untuk pengetahuan, ini bukan nak sekali Malaysia lah. Ya, ini daripada Negeri Sembilan, iaitu salah satu kecamatan di Malaysia, Negeri Sembilan ni, sebelah Semenanjung, berdekatan dengan juga, memang sangat dekat dengan Sumatera. Berdepan je tu kalau nampak, dia adalah satu observatorium Negeri Sembilan dan dia sejak 2000 berapa saya ingat 2000 lebih lah dia ada buat satu akta kecil yang di bawah kerajaan negeri untuk diorang gazetkan kawasan 1.5 km, 2 km ke macam tu untuk lampu semua kena ke bawah dan tidak ada bangunan yang naik tinggi. Okey? Kalau kita boleh dapat itu untuk kawasan yang mereka sajalah. Tapi sekarang ni kita pun tengah cuba untuk buat benda sama juga untuk sekarang ni untuk negeri Sabah dulu. Ada setengah kawasan seperti kami tengah target 2 tempat, satu Sempurna dengan di kawasan Kundasang. So Kundasang pun sekarang ni sebab situ sangat orang kata apa macet dengan pelancong. Jadi bila macet sama pelancong, lampu memang macam ni. Teruk. Jadi kita tak nak benda tu kawasan tu dinaikkan dengan lampu. Tak nak sebabkan kawasan tu penuh dengan flora fauna. Ada monyet maragang, ada apa tu periuk kera yang orang panggil rare. So kita tak nak benda lampu tu adalah satu benda yang tak elok, negatif, akan memberi impak negatif kepada alam flora fauna. Jadi kita nak mungkin kita kena ada satu sekarang ni Daskan Malaysia ni sedang mengumpulkan pengkaji dan badan kerajaan, dan kita nak approachkan kawasan seperti Kundasang dan Sempurna untuk kita menjaga alam flora fauna dulu. Kita akan duduk dan bincangkan macam mana kita nak kawasan kampung ni semua bersetuju untuk kita menggunakan lampu yang betul. Sekarang ni kita tengah di kawasan permulaan dulu. Tahun ni baru tahun lepas kami dapat jemputan juga daripada kawasan Kundasang tu untuk kita buat benda tu lah. Setakat ni begitu. Luar biasa ya. Semoga segera terrealisasi ya untuk tim Daskan Malaysia mau bikin program yang sama seperti itu. Luar biasa, itu mungkin boleh jadi referensi juga ya untuk kita di sini. Tapi kalau kita di kota, kita OIF yang di Medan tuh Kak di kota, jadi mungkin agak susah ya kalau untuk dibuat seperti itu. Mungkin dari Bang Dimas ada lagi yang disampaikan sebelum kita tutup live kita hari ini? Kalau dari saya sudah cukup. Mungkin Kak Emma kalau mau ada yang mau dipromosikan, boleh untuk mungkin teman-teman pengen bergabung juga tadi begitu. Mungkin itu saja dari saya Kak. Terima kasih. Oke, kalau gitu terima kasih kepada Kak Emma dari tim Daskan Malaysia atas keluangan waktunya untuk mengikuti live kita, bincang-bincang kita bersama tim OIF UMSU juga hari ini. Semoga nanti akan ada kegiatan-kegiatan kolaborasi selanjutnya ya Kak Emma ke depannya. Dan semoga segera bisa melakukan lawatan baik dari OIF UMSU ke Malaysia atau tim Daskan Malaysia ke OIF UMSU. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kepada seluruh penonton live kita atau pengikut dari TikTok OIF UMSU maupun dari Daskan Malaysia, terima kasih sudah mensupport kegiatan hari ini ya, dan juga sudah banyak nih komentar-komentar di live kita hari ini.
Mungkin untuk yang belum terjawab pertanyaan-pertanyaannya, nanti kita akan adakan kegiatan live Q&A selanjutnya. Pantengin terus Instagram, sosial media kita, sosial media IFUMSU, nanti akan ada kegiatan-kegiatan offline maupun online lainnya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada kedua narasumber. Selamat menjalankan aktivitas. Saya Afifah. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Emma. Terima kasih. Terima kasih Kak Emo. Terima kasih Fungsu juga. Terima kasih Afifah. Terima kasih Haris.